Para pendengar yang kami hormati, yang kami percaya, di mana saja Anda berada, Tuhan bersama dengan Anda. Nah, kali ini saya mengajak Anda untuk fokus kepada satu topik yang kita sudah bicarakan berkali-kali, tetapi dengan fokus yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita tetap membicarakan masalah perselingkuhan dan alasan-alasannya. Jadi ada berbagai macam alasan orang berselingkuh. Dan kita akan fokuskan kepada alasan yang lain lagi. Kita sudah bicarakan berbagai macam alasan. Dan kali ini oleh karena hubungan suami istri yang diwarnai oleh banyak konflik. Jadi hubungan suami istri tanpa konflik itu juga aneh. Oleh karena sebetulnya hubungan suami istri selalu hubungan dari dua orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda kepribadiannya. Tentu seleranya juga tidak selalu sama, kebutuhannya juga berbeda. Suami istri itu suatu transaksi. Jadi seharusnya win-win transaction, seharusnya saling menguntungkan. Tapi manusia kan tidak begitu. Sehingga sebetulnya pernikahan siapa saja. Bisa kita itu prediksi. Selalu ada juga konfliknya. Cuma menjadi sesuatu hal yang menyedihkan. Jikalau ternyata kita jumpai begitu banyak pasangan suami istri yang sebetulnya konflik-konflik itu tidak pernah diselesaikan. Jadi konflik nanti dianggap sudah selesai. Cuma yang dilakukan adalah melupakan. Itu namanya memakai defense mechanism forgetting. Jadi suatu defense mekanisme dari orang-orang yang sebetulnya cenderung penakut, pengecut sebetulnya. Tidak mau untuk, tidak berani menyelesaikan persoalannya. Hanya berani melupakan. Seolah-olah dia sudah memaafkan. Padahal tidak pernah membicarakan. Karena kalau membicarakan dia takut konflik lagi. Ada lagi defense mekanisme yang namanya repression. Yaitu menekan. Ya, menekan itu artinya ya melupakan. Tapi jenisnya adalah dia tidak ingin itu muncul lagi. Mengingat pun tidak. Jadi kalau forgetting tadi sebetulnya sama dengan bisa avoidance. Yaitu menghindar saja. Tidak memasalahkan dalam bentuk menghindar. Tapi kalau ini mencoba untuk melupakan. Jadi berbagai macam sebab. Di mana ada banyak konflik. Ternyata itu menimbun bahan bom waktu. Yang suatu saat nanti tersulut sedikit saja akan meledak. Oleh karena apa? Konflik-konflik yang lalu tidak pernah diselesaikan. Dan seringkali orang-orang seperti ini diam-diam hubungan mereka itu sudah menjadi kering. Sudah menjadi hambar. Sudah ada prejudis. Sudah ada sesuatu pikiran negatif terhadap pasangannya. Diam-diam tidak suka. Diam-diam dendam. Diam-diam itu punya prejudis, diam-diam itu punya pikiran yang negatif terhadap pasangannya. Nah, sehingga sangat cepat sekali kalau muncul sebetulnya kehadiran orang lain. Ketemu barangkali di reuni, ketemu barangkali di pesta, ketemu barangkali di gereja, ketemu barangkali di paduan suara. Yang ternyata bisa diajak bicara. Nah, yang kemudian itu kalau ngobrol itu rasanya bisa dinikmati. Nah, atau ada hal yang menarik dari orang ini. Dengan sendirinya sudah membawa peluang untuk perselingkuhan. Jadi saudara kita perlu waspada dengan sungguh bahwa hidup ini seperti ini sebenarnya. Jadi seringkali ada konflik-konflik yang tidak pernah diselesaikan. Yang dampaknya sudah membuat diam-diam saling tidak menyukai. Berarti cinta itu sudah mulai mati dan hambar. Jadi mari kita itu bicarakan bersama dengan Ibu Esther. Ya, Pak. Sebetulnya sejak kapan sih kita itu bisa mendeteksi bahwa konflik ini tidak pernah selesai? Apakah kalau misalnya saja
dua-duanya sudah mulai emosi, lalu kemudian salah satunya itu kemudian harus diam, begitu. Atau sebetulnya kan orang itu kadang-kadang juga lelah gitu loh, kalau terus-menerus konflik. Makanya ya sudah, daripada menimbulkan konflik, ya tidak usah dibicarakan. Apa sih Pak bedanya konflik yang tidak selesai dengan konflik yang sebetulnya terus-menerus terjadi karena kesalahpahaman tadi, Pak? Kesalahpahaman apa? Kesalahpahaman misalnya salah paham antara satu dengan yang lain, sehingga mereka itu diam-diam itu tidak suka, diam-diam itu sudah ada prejudis, diam-diam itu sudah mulai curiga. Jadi begitu. memang kan banyak konflik tidak selesai oleh karena memang kemampuan menyelesaikan itu tidak dipakai atau tidak ada. Jadi ada yang tidak dipakai oleh karena alasan seperti tadi, takut nanti terbakar lagi konflik gitu. Itu belum tentu dia tidak mampu loh. Tapi dia tidak mau pakai. Karena apa ya? Ada unsur takut kalau nanti konflik lagi. Tapi ada yang memang betul-betul itu tidak mampu. Tidak mampu. Misal seperti tadi, misalnya dua pribadi yang sebetulnya itu mempunyai prinsip dan pola pikir yang sama sekali berbeda. Misalnya saja, gitu ya, cara mendidik anak yang berbeda sekali. Yang satu itu mengatakan kalau anak itu nakal, itu perlu sekali untuk didisiplin dengan punishment, dengan memukul pantatnya atau kakinya atau tangannya. Tapi kalau yang satu lagi mengatakan tidak perlu dengan pukulan. Sehingga dia merasa sangat terganggu kalau suaminya memukul anaknya. Meskipun yang dipukul bukan kepalanya. Tapi tetap terganggu sekali. Nah itu berarti sebetulnya dua orang ini mempunyai prinsip. Yang satu itu berpikir bahwa misalnya seorang anak itu yang mengajar ya harus orang tuanya. Yang lain mengatakan tidak bisa. Yang mengajar harus guru les. Oleh karena orang tua tidak mampu. Nah ini menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk dipertemukan. Nah bagi orang-orang yang dua-duanya sama-sama keras, ngotot, dan ingin menang sendiri, itu menimbulkan konflik. Nah, konflik itu yang seperti ini, itu memang mereka berdua tidak mampu menyelesaikannya. Sehingga membutuhkan sebetulnya bantuan konselor. Jadi, sebetulnya bagaimana sih Pak caranya itu kita mengerti gitu. Tadi kan Bapak bilang bahwa kemampuan mengatasi masalah kadang-kadang orang punya, tapi tidak mau pakai karena tidak mau konflik lagi. Dengan seorang yang kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan memang nggak ada. Itu bagaimana sih caranya kita itu membedakan? Sebetulnya tidak perlu untuk tahu perbedaannya. Yang penting adalah setiap orang harus mencoba. Jadi kalau seorang itu orang dewasa, dia sebetulnya konflik itu jangan di avoid. Jadi konflik itu merupakan sesuatu yang harus dihadapi dan diselesaikan. Jadi tidak boleh sebetulnya orang itu sudah berani menikah, tetapi setiap kali ada konflik, lalu ya memakai defense mechanism ini atau itu. Sebetulnya untuk menghindarkan suatu beban yang lebih berat, yaitu menyelesaikannya secara dewasa. Nah, orang menyelesaikan dewasa itu kan bisa setelah membicarakan, lalu mulai secara objektif itu memikirkan dong. Tapi Pak, kan kalau konflik itu harus diselesaikan, kadang-kadang kan kedua-duanya itu masih panas, sehingga kan kita juga mencari waktu, bagaimana caranya, kemungkinan besar setelah emosi itu tidak lagi meledak-ledak, setelah kita itu bisa berpikir itu dengan nalar pikir yang baik, kan baru mungkin itu membutuhkan beberapa jam, mungkin kadang-kadang membutuhkan beberapa hari, tapi kan kadang-kadang pasangan itu tetap tidak ready begitu loh untuk membicarakan. Makanya sebetulnya pernikahan yang tanda petik inisiatif memperbaikinya dari cuma sepihak, itu seringkali sulitnya di sini. Nah, sehingga kalau memang tidak mampu mengajak pasangannya untuk menyelesaikannya, memang perlu bantuan konselor. Tapi sering dengan bantuan konselor pun pasangan yang tidak mau diperbaiki itu tetap tidak kooperatif. Sehingga dia itu reluctant, tidak mau datang, tapi juga plus resisten, dia sendiri merasa benar dan tidak mau berubah. Jadi memang hidup ini kadang-kadang ya, kita itu kalau sampai menikah dengan orang yang tanda petik ya,
ada kelainannya, gitu. Juga ada ketidakdewasaannya. Apalagi hubungannya dengan Tuhan itu poor, memang banyak sekali sebetulnya masalah yang bisa timbul. Iya Pak, kalau begitu seperti tadi Bapak juga ngomong bahwa konflik kalau tidak diselesaikan itu secara dewasa, itu tuh sebetulnya akan membuat cinta itu menjadi padam. Nah, jadi sekarang ini kalau misalnya begitu ya Pak, kalau misalnya itu ada orang yang bertanya, bagaimana sih caranya menyelesaikan konflik, tetapi pada saat yang sama, itu tuh munculnya dari kedua belah pihak. Apakah kita itu harus minta dari Tuhan, waktu dan tempat yang cocok, yang khusus, atau kita itu mencoba untuk menunggu. Mungkin waktunya Tuhan itu nanti pada saat kita melihat bahwa suami ataupun istri itu juga sudah lega, sudah lebih rileks begitu, dan mau diajak ngomong, dan pada saat itulah mungkin kita baru bisa mengemukakan pendapat begitu. Saya rasa sih memang harus begitu. Itu timing itu penting sekali ya. Cuma persoalannya kalau kita itu ada on the spot itu melihat orang sedang konflik, itu memang kita nanti akan melihat bahwa pintu-pintu seperti tadi itu rasanya tertutup dan tidak ada. Yang ada itu adalah keinginan melampiaskan kemarahan, keinginan menghukum, gitu ya, keinginan untuk memuaskan nafsu kemarahan ini, itu menjadi besar sekali. Sehingga betul-betul timing itu penting sekali. Sehingga pada saat kita itu moodnya itu baik, dan kita juga peka sekali, barangkali spouse kita, pasangan kita itu moodnya sedang baik. Nah, timing itu mungkin tersedia di sana. Sehingga orang-orang yang sebetulnya itu mengalami konflik dengan tidak terselesaikan seperti ini, seharusnya itu belajar dari pengalaman. Lalu, ada waktu berlutut di hadapan Tuhan, dan mengevaluasi hidup ini, meminta pertolongan Tuhan, sehingga orang tersebut itu menunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi kesempatan, ya dia pakai. Berarti harus ada preparation dong. Kalau dipakai itu nanti ngomongnya bagaimana, itu harus ada preparation. Kalau tidak ada persiapan, ngomongnya pun juga tidak pernah menyelesaikan apa-apa. Nah, sehingga sebetulnya kompleks sekali hidup ini. Cuma bagi orang-orang tadi, oleh karena konflik yang tidak terselesaikan, muncullah prejudis, muncullah suatu konsep negatif terhadap pasangannya. Itu menjadi penyebab utama daripada banyak orang yang kemudian tergoda untuk mendapatkan orang yang lain. Selingkuh terjadi di sana. Justru itu Pak, bagaimana sih caranya begitu ya? Tadi kan Bapak sudah mengatakan itu timing ataupun waktu itu tuh sangat penting sekali. Tetapi kan untuk memulai itu kadang-kadang kan kita juga takut. Jangan-jangan kalau nanti masalah ini diangkat lagi, misalnya masalah itu yang biasanya terjadi itu adalah kalau mengirim uang kepada mertua, itu selalu menjadi bahan pertengkaran misalnya. Lalu apakah itu tuh tidak usah dibicarakan? Lalu ya sudahlah, biarinlah supaya jangan bertengkar. Gitu. Sebetulnya ada hal primer, ada hal sekunder. Jadi hal-hal yang sebetulnya itu masih sekunder, itu seharusnya kita tutup mata dan memberikan kebebasan yang lain itu untuk melakukannya sendiri. Bahkan bagi semakin dewasa kita sebetulnya tidak terlalu terganggu dengan kebebasan daripada pasangan kita untuk melakukan hal-hal yang dia itu ingin lakukan. Tapi misalnya Pak, itu tuh bagi suami itu sekunder, bagi istri itu tuh primer. Bagaimana itu Pak? Misalnya saja bahwa istri perlu, anak sudah mau masuk ke SMP, uang pendaftaran untuk SMP misalnya mahal. Tetapi ini pada saat yang sama, suami itu karena kebiasaan mengirim setiap bulan, dia tidak memikirkan apa yang menjadi rencana daripada istri, sehingga dia main kirim saja. Sehingga lupa. Ya, makanya hal-hal seperti ini itu menunjukkan bahwa komunikasi, interaksi itu sudah tidak lancar dan tidak baik, tidak efektif. Membutuhkan sekali pertolongan dari seorang konselor.
Jadi kembali kepada persoalan tadi, kalau kita itu kembalikan lagi menjadi penyebab dari perselingkuhan. Nah, konflik-konflik seperti ini, itu adalah konflik yang menjadi penyebab. Itu artinya, melalui konflik yang tidak selesai, sebetulnya orang ini sudah mempunyai konsep yang negatif terhadap pasangannya. Nah, konsep yang negatif terhadap pasangannya, dengan sendirinya, itu membuka peluang bagi dia itu untuk berselingkuh. Oleh karena apa? Manusia punya kebutuhan. Dan kebutuhan-kebutuhan kalau tidak didapatkan pada pasangannya, ya lalu keinginannya untuk mendapatkan kebutuhan di mana? Nah, siapa yang available? Kepada siapa yang sebetulnya dia itu bisa menempatkan pemenuhan kebutuhan tersebut? Dan kadang-kadang perselingkuhan itu terjadi ya oleh karena konflik yang tidak terselesaikan ini. Baik Pak, jadi sebetulnya kita itu seharusnya mewaspadai begitu ya. Kalau tadi Bapak mengatakan penyebab yang primer, lalu penyebab yang sekunder, sebetulnya kita juga harus menimbang begitu ya. Sebetulnya mana sih yang perlu, mana sih yang harus dibicarakan dan direncanakan bersama-sama, kira-kira begitu ya Pak. Ya. Supaya, makanya sekali lagi sebetulnya pernikahan itu suatu transaksi sih. Dan seharusnya transaksi dari dua orang dewasa yang sehat jiwanya, yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka itu rasional, objektif. Nah, sehingga hal-hal seperti ini sebetulnya itu dengan sendirinya itu bisa disadari dengan lebih cepat. Sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan. Sebetulnya. Dan bisa diselesaikan. Oh iya, gitu ya. Sebetulnya seperti masalah perselingkuhan, itu kan sebetulnya masalah kebutuhan seks. Dan kebutuhan seks itu munculnya kan dalam bentuk insting. Dan itu sebagai pemicu utamanya, itu oleh karena hubungan mereka berdua itu seringkali sudah menjadi jelek. Nah, begitu. Meskipun kita percaya, ada juga perselingkuhan oleh karena seks itu sendiri yang independen. Meskipun hubungan dengan suami itu baik sekali. Dan biasanya perselingkuhan itu akan menimbulkan dampak psikologis yang berat. Dan luas begitu. Nah, luas sekali. Jadi banyak sekali pasangan-pasangan kemudian putus asa, mula-mula mendengarnya itu dia tidak percaya dulu, gitu ya. Lalu setelah itu baru dia panik bukan main, gitu ya. Lalu dia marah ingin menghukum, dan setelah itu kemudian sampai kepada suatu fase dia itu rela untuk bargaining, tawar-menawar. Sampai akhirnya dia itu menyerah seolah-olah jikalau apapun yang dia lakukan tidak berhasil. Jadi hidup ini ada di dalam kadang-kadang jebakan-jebakan seperti ini yang melumpuhkan hidup. Dan kita perlu waspada. Jadi kalau ada pertanyaan silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.